Di balik keningnya tanah lembab yang tak terjamah, tersimpan kekuatan besar yang jarang disadari manusia. Inilah lahan gambut, tanah gelap, basah, dan padat yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang menumpuk selama ribuan tahun, tanpa pernah benar-benar membusuk. Sekilas terlihat biasa, tapi tahukah kamu, meski hanya menutupi 3% permukaan bumi, lahan gambut menyimpan lebih dari 30% cadangan karbon dunia. Ia menjadi benteng alami dalam perang melawan perubahan iklim. Namun, saat dirusak, dikeringkan, dibakar, dan dialihfungsikan, lahan gambut bisa berubah menjadi bencana ekologis, menghasilkan asap pekat, api bawah tanah, dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Tak hanya penting bagi iklim, lahan gambut juga menjadi rumah bagi flora unik seperti burung tikus, galam, rambai, hingga piai. Ia menjaga aliran air, menyerap banjir, dan menopang kehidupan ekosistem di sekitarnya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum benar-benar mengenal pentingnya lahan gambut. Maka sekarang, saatnya kita membuka mata. Inilah 7 fakta menakjubkan tentang lahan gambut versi kami. Yang pertama, penyimpan karbon terbesar di dunia. Lahan gambut adalah salah satu ekosistem terpenting dalam mengatasi perubahan iklim. Meski hanya mencakup 3% dari total daratan dunia, lahan gambut menyimpan lebih dari 550 gigaton karbon atau setara dengan 2 kali lipat karbon yang tersimpan di seluruh hutan dunia. Penyimpanan karbon di lahan gambut terjadi karena akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan yang membusuk perlahan dalam kondisi anaerobik atau minim oksigen. Proses ini mencegah dekomposisi sempurna sehingga karbon tetap terperangkap di dalamnya selama ribuan tahun. Namun, ketika lahan gambut terganggu, baik oleh pengeringan, kebakaran, maupun deforestasi, karbon yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 yang merupakan gas rumah kaca. Misalnya, kebakaran lahan gambut di Indonesia pada tahun 2015 menghasilkan lebih dari 1,1 gigaton emisi CO2, melampaui total emisi tahunan negara-negara seperti Jepang. Konservasi lahan gambut bukan hanya tentang perlindungan ekosistem, tetapi juga langkah strategis dalam mitigasi perubahan iklim global. Program restorasi seperti yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut atau BRG fokus pada rewetting atau pembasahan kembali dan penanaman vegetasi asli untuk mengembalikan fungsi alami gambut. Penelitian menunjukkan bahwa restorasi gambut dapat mengurangi emisi karbon hingga 80% dibandingkan dengan lahan gambut yang terdegradasi. Fakta yang kedua, perlu ribuan tahun untuk terbentuk tapi bisa hancur dalam sekejap. Tanah gambut adalah salah satu jenis tanah paling istimewa dan rapuh di bumi. Ia terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang menumpuk di lingkungan yang lembab, asam, dan miskin oksigen, biasanya di rawa hutan hujan tropis. Karena kondisi ini menghambat dekomposisi total, sisa-sisa tersebut hanya membusuk sebagian dan terus bertumpuk selama ribuan tahun. Yang membuat tanah ini begitu menakjubkan adalah lamanya proses pembentukannya. Laju pertumbuhan gambut hanya sekitar 0,1 hingga 1 mm per tahun. Artinya, untuk membentuk lapisan tebal setebal 1 meter, dibutuhkan waktu antara 1000 hingga 10.000 tahun. Ini menjadikan setiap sentimeter tanah gambut sebagai catatan waktu yang diam, bukti kerja alam yang perlahan tapi pasti. Namun, keajaiban ini sangat rentan terhadap kerusakan. Dalam waktu hanya beberapa hari atau minggu, lahan gambut bisa rusak parah akibat aktivitas manusia seperti pengeringan, pembakaran, dan konversi lahan untuk pertanian atau perkebunan. Akibatnya, bukan hanya kerusakan tanah, tetapi juga pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim.
Meskipun teknologi modern bisa menciptakan bahan mirip gambut melalui proses buatan, membuat gambut secara alami hampir tidak mungkin. Butuh kombinasi waktu, kondisi lingkungan, dan proses biologis yang sangat spesifik dan tidak bisa disingkat. Jadi, ketika kita merusak lahan gambut, kita tidak hanya merusak tanah, tetapi juga menghapus ribuan tahun sejarah ekosistem dan mengganggu keseimbangan bumi. Menjaga dan merestorasi gambut adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap alam, karena yang rusak dalam sekejap bisa butuh ribuan tahun untuk kembali. Fakta yang ketiga adalah lahan gambut sebagai penjaga dari banjir. Tahukah kamu, di balik tampilan yang tenang dan seperti rawa biasa, lahan gambut menyimpan kekuatan besar yang mampu melindungi kita dari salah satu bencana alam paling mematikan, yaitu banjir. Banyak orang tidak menyangka bahwa lahan gambut punya peran penting dalam mengendalikan air. Ketika hujan turun deras, lahan gambut berfungsi seperti spons raksasa. Ia menyerap air dalam jumlah besar, menyimpannya di dalam tanahnya yang kaya akan bahan organik, dan melepaskannya perlahan-lahan ke sungai atau tanah sekitarnya. Bayangkan saja, saat tanah biasa sudah tidak sanggup menampung air hujan, lahan gambut tetap bekerja dalam diam. Menyerap kelebihan air itu menjaga agar aliran air tetap stabil dan mencegah terjadinya banjir bandang. Banjir bukan hanya soal air meluap, ia bisa merusak rumah, menghancurkan lahan pertanian, memutus akses jalan, bahkan merenggut nyawa. Disinilah peran lahan gambut menjadi sangat krusial. Ia menjadi benteng alami, penyangga air yang mampu menahan beban curah hujan ekstrim yang kini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Lahan gambut juga membantu mengatur siklus air dalam jangka panjang. Saat musim kemarau tiba, lahan gambut melepaskan air yang disimpannya secara perlahan. Ini membuat tanah di sekitarnya tetap lembab, tanaman tidak mudah layu, dan cadangan air tetap tersedia. Maka dari itu, lahan gambut bukan hanya pelindung saat musim hujan, tetapi juga penyelamat saat kemarau panjang. Namun, sayangnya, banyak lahan gambut kini rusak karena dikeringkan dan dibuka untuk perkebunan atau pembangunan. Saat lahan gambut kehilangan kandungan airnya, ia berubah menjadi tanah kering yang mudah terbakar. Dan yang lebih buruk, ia tidak lagi bisa menyerap air seperti sebelumnya. Akibatnya, saat hujan turun deras, banjir pun datang tanpa bisa ditahan lagi. Inilah yang membuat kita harus lebih sadar dan peduli. Lahan gambut bukan lahan kosong tak berguna. Ia adalah sistem alami yang sangat kompleks, yang bekerja siang dan malam tanpa henti, menjaga kita dari bencana yang bahkan tidak kita lihat datang. Maka, jika kamu pernah bertanya, kenapa sekarang banjir lebih sering terjadi? Salah satu jawabannya bisa jadi karena kita telah kehilangan penjaga alami itu, yaitu lahan gambut. Melindungi lahan gambut berarti memperkuat pertahanan kita terhadap banjir. Menjaganya tetap lembab, tetap utuh, dan tetap alami adalah investasi besar untuk kehidupan yang lebih aman. Lahan gambut, si penjaga senyap yang kini menunggu untuk kita lindungi kembali. Fakta yang keempat, ciri-ciri tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa tanaman dan hewan yang belum terurai secara sempurna. Karena proses penguraian yang lambat, tanah ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari tanah lain. Pertama, warna tanah gambut biasanya coklat tua hingga hitam. Warna gelap ini disebabkan oleh kandungan bahan organik yang sangat tinggi, biasanya lebih dari 50%. Teksturnya lunak dan berpori, karena bahan organik yang belum terurai membuat struktur tanah menjadi ringan dan mudah menyerap air. Kapasitas tanah gambut dalam menahan air sangat tinggi. Struktur pori-porinya memungkinkan air tersimpan dengan baik, sehingga tanah ini sering ditemukan di daerah rawa-rawa atau tempat yang selalu tergenang air. Namun, tanah gambut memiliki pH yang rendah, artinya bersifat asam organik yang tinggi di dalamnya. Selain itu, meskipun kaya bahan organik, tanah gambut memiliki kandungan hara yang rendah. Ini karena bahan organik yang belum terurai sempurna belum melepaskan unsur hara secara efektif untuk tanaman. Struktur tanah gambut juga tidak stabil dan mudah berubah, sehingga memerlukan penanganan khusus jika ingin digunakan untuk pertanian atau pembangunan. Lahan gambut menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Pertama, lahan gambut sangat rentan terhadap kebakaran karena sifatnya mudah kering dan terbakar, terutama saat terjadi pengeringan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan drainase berlebihan. Kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan melalui pelepasan emisi karbon yang besar ke atmosfer. Kedua,
Perubahan iklim global memperburuk kondisi lahan gambut dengan meningkatkan suhu dan menyebabkan anomali cuaca yang memicu kebakaran lebih sering dan lebih luas. Perubahan iklim juga mengganggu keseimbangan hidrologis lahan gambut, sehingga mempercepat proses pengeringan dan degradasi ekosistem yang unik ini. Dampak perubahan iklim ini berpotensi menghilangkan fungsi penting lahan gambut sebagai penyimpan karbon dan habitat keanekaragaman hayati. Ketiga, penggunaan lahan gambut yang tidak berkelanjutan seperti konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertanian, serta deforestasi menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Aktivitas ini mengakibatkan hilangnya vegetasi asli, penurunan muka air tanah, dan degradasi fungsi hidrologis yang membuat lahan gambut semakin rentan terhadap kebakaran dan kehilangan biodiversitas. Selain itu, tumpang tindih kepemilikan dan izin penggunaan lahan sering sekali menghambat upaya restorasi dan pengelolaan yang efektif. Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut pendekatan pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi pemantauan modern untuk menjaga kelestarian lahan gambut demi masa depan yang lebih baik. Fakta yang keenam, lahan gambut di Indonesia sebesar 14,9 juta hektar. Indonesia menjadi pemilik lahan gambut tropis terluas di dunia. Dan urutan keempat pemilik lahan gambut terluas dari total lahan gambut dunia setelah Kanada 170 juta hektar, Rusia 150 juta hektar, dan Amerika Serikat 40 juta hektar. Tanah gambut memiliki fungsi penting dalam menyerap dan menyimpan CO2 dari atmosfer. Gambut memiliki fungsi penting dalam menyerap dan menyimpan CO2 dari atmosfer. Fungsi gambut bagi kehidupan. Yang pertama, menyimpan 550 gigaton karbon atau setara dengan 30% karbon yang tersimpan di tanah dunia. Yang kedua, habitat atau rumah bagi aneka satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera. Yang ketiga, tempat menyimpan air. Gambut dapat menyerap dan menyimpan air 13 kali dari bobotnya sendiri. Yang keempat, bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat, baik pertanian, perikanan, dan peternakan ramah lingkungan. Beberapa cara gambut berperan dalam siklus karbon. Yang pertama, sebagai penyimpanan karbon. Gambut dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar karena proses dekomposisi lambat dan kondisi aerobik. Yang kedua, serapan CO2. Tanaman yang tumbuh di lahan gambut menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis. Yang ketiga, pengaturan siklus karbon. Gambut dapat mengatur siklus karbon dengan menyimpan karbon dalam jangka panjang dan melepaskannya secara perlahan. Yang keempat, menghambat dekomposisi organik. Karena gambut bersifat basah dan miskin oksigen, mikroorganisme tidak bisa menguraikan bahan organik dengan cepat. Ini membuat karbon dari tumbuhan tetap tersimpan dalam bentuk bahan organik setengah terurai selama ribuan tahun, lalu mencegah pelepasan CO2 ke atmosfer. Yang kelima, menstabilkan iklim mikro. Gambut yang sehat membantu menjaga kelembapan dan suhu lokal. Suhu dan kelembapan ini memengaruhi proses fotosintesis dan respirasi tumbuhan di sekitarnya, serta memengaruhi masuk keluarnya karbon di ekosistem. Yang keenam, siklus karbon tahunan. Tumbuhan yang hidup di atas gambut seperti rumput rawa, pohon rawa, melakukan fotosintesis lalu menyerap CO2 dari udara, lalu membentuk biomasa baru. Selanjutnya, saat mati, masuk ke tanah gambut, lalu saat mati, masuk ke tanah gambut dan karbon tersimpan. Proses ini terus berulang setiap tahun atau daur ulang karbon terus berlangsung. Fakta yang ketujuh, lahan gambut di Indonesia adalah yang terluas di Asia Tenggara. Indonesia memiliki sekitar 22,5 juta hektar lahan gambut yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Luas ini mencakup hampir 40% dari total lahan gambut di Asia Tenggara. Lahan gambut di Indonesia terkenal dengan kedalamannya, yang dapat mencapai lebih dari 10 meter di beberapa daerah. Luas ini mencakup hampir 40% dari total lahan gambut di Asia Tenggara. Lahan gambut di Indonesia terkenal dengan kedalamannya, yang dapat mencapai lebih dari 10 meter di beberapa daerah. Ini menjadikannya salah satu penyimpan karbon paling signifikan di dunia. Namun, lahan gambut
Indonesia juga menghadapi ancaman besar, terutama dari konversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1990-an. Lebih dari 30% lahan gambut Indonesia telah terdegradasi. Degradasi ini tidak hanya berdampak pada emisi karbon, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal. Selain itu, berkurangnya luas lahan gambut juga mengurangi kapasitas alam dalam menyimpan air dan menyerap karbon, sehingga meningkatkan resiko banjir, kekeringan, serta memperburuk krisis iklim global. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup bergantung pada lahan gambut untuk bertani, mencari ikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, pelindungan dan restorasi lahan gambut menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia di masa depan. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang lahan gambut di Indonesia. Semoga informasi ini bisa membuka mata kita semua akan pentingnya menjaga salah satu kekayaan alam terbesar yang kita miliki, demi lingkungan, kehidupan, dan masa depan bersama. Lahan gambut bukan hanya tumpukan tanah basah yang tak berarti, tapi warisan ekosistem yang menyimpan jutaan ton karbon, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan bagi banyak masyarakat lokal. Jika kita abai, kerugian yang terjadi tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga global. Maka dari itu, sudah saatnya kita bersama-sama lebih peduli, mulai dari hal kecil seperti edukasi dan advokasi, hingga langkah nyata dalam pelestarian dan pemulihannya. Karena menjaga gambut berarti kita menjaga masa depan bumi kita.